Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan dua orang dosen mengenai pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Selamat menonton. Wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya Bu ya. Pagi. Masih semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi boleh saya minta waktunya sebentar Bu untuk wawancara Boleh. mengenai pemanfaatan dari media sosial di lingkungan kampus. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh kenalan dulu ya Bu ya? Boleh. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Dian Ririn Lestari, saya dipanggilnya Ibu Dian. Untuk jabatannya bisa disebutkan sebagai apa? Baik, saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Departemen Perawatan Jiwa di program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samarinda. Berapa lama sudah Bu untuk bekerja sebagai dosennya? Baik, kurang lebih dari CPNS yang pertama 2008 ya, jadi sekarang 2022, kurang lebih sudah 14 tahun ya, terasa ya. Wah, lumayan lama ya Bu ya. Iya, betul. Pasti sudah banyak suka dukanya Bu selama bekerja, banyak Ya. pengalaman bertemu dengan mahasiswa. Menurut Ibu, ada nggak perbedaan pada saat Ibu awal dulu pertama kali menjadi dosen waktu masih CPNS sampai dengan sekarang? Perbedaan apa dulu nih, Bu Mutia? Perbedaan dalam hal penggunaan media sosial Bu untuk berinteraksi dengan mahasiswa ataupun dengan sesama dosen. Oke, penggunaan media sosial, berinteraksi dengan dosen ya, dengan rekan kerja. Kalau dulu memang kita tidak ada media sosial seluas ini dan jenisnya macam-macam. Sekarang kita ada Instagram, ada WhatsApp, ya, ada Telegram, difasilitasi. Kalau dulu kita SMS ya, teks only dan telepon. Jadi kalau betul. Jadi pada saat email ada, tapi tidak semua orang yang bisa mempergunakan email pada saat itu, pada tahun 2008 itu ya. Jadi tidak semuanya menggunakan email itu sebagai alat komunikasi, mungkin hanya mengirim-ngirim file seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser, banyak sekali fasilitas ya media sosial yang bisa kita pakai untuk terkoneksi dengan teman, dengan mahasiswa, begitu ya. Kita pergunakan semuanya, baik dari Instagram, WhatsApp, Telegram, ya, atau Facebook, begitu. Email pun sekarang kita pergunakan sebagai media untuk interaksi dengan mahasiswa. Dan perkuliahan sekarang juga tidak hanya klasikal di kampus, tatap muka seperti zaman dulu awal-awal saya bekerja, yang ada salah satunya kebutuhan juga sekarang. Jadi perkuliahan pun juga mix ya, ada klasikal tatap muka di kelas dan juga ada yang menggunakan media gitu ya, dengan media Zoom ataupun dengan Google Meet gitu. Nah, jadi kalau menurut Bu Dian sendiri media sosial itu apa sih? Oke, media sosial itu seperti sarana ya, sarana yang menginteraksi atau mengkonekkan ya, menghubungkan antara individu dengan individu yang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain untuk bisa saling berkomunikasi, berinteraksi dengan menggunakan platform-platform media sosial, bisa diakses oleh semua orang. Bu Dian sendiri pakai nggak aplikasi media sosial itu? Pakai banyak ya, karena memang membantu untuk komunikasi dengan mahasiswa kendala jarak, kendala waktu. Jadi saya pakai beberapa media sosial, jadi seperti WhatsApp, kemudian saya juga memakai Instagram, saya juga memakai Facebook, kemudian saya juga memakai Telegram, email, saya juga pakai, lumayan banyak. Kalau channel YouTube ada punya nggak Bu? Belum punya. Iya. Media sosial yang lain, WhatsApp ya, yang pasti. Jadi memang mempermudah saat kita ingin menyebarkan informasi ya dalam satu waktu dengan untuk jumlah orang yang banyak, dengan membuat grup mahasiswa, bimbingan akademik gitu ya, bimbingan profesi atau bimbingan skripsi. Di situ bisa kita pakai untuk menginformasikan atau memotivasi mahasiswa yang mulai sudah tidak melakukan bimbingan, sudah lama tidak muncul bimbingan skripsi. Nah, kita bisa melakukan kontrol, memberikan informasi untuk segera nih karena sudah mulai akhir semester untuk disegerakan konsultasi skripsinya misalnya. Jadi memang mempermudah, dalam satu waktu sudah banyak anak bisa mengetahui informasi-informasi terbaru yang ada di kampus. Jadi dalam waktu yang sama gitu ya Bu ya, kemudian prosesnya juga cepat, semua orang tuh bisa tahu informasi itu. Oke, baik. Nah, tadi sudah bicara beberapa media sosial yang Ibu gunakan juga untuk kegiatan bersama mahasiswa maupun dengan rekan sejawat. Nah, untuk dampak positifnya sendiri menurut Bu Dian apa sih dari penggunaan media sosial ini? Ya, dampak positif satu, waktu ya, mempermudah dalam pemberian informasi, waktu menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan menjadi lebih efektif, dalam satu waktu bisa menyampaikan informasi menjadi lebih banyak, feedbacknya juga menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi memang mempermudah dalam penerimaan informasi dan penyampaian informasi. Jadi tidak ada lagi ceritanya tidak mendapatkan informasi dengan menggunakan sarana media sosial gitu ya. Kemudian manfaat yang lain selain waktu dan akses,
Jadi mempermudah juga nih dalam proses kita mau update misalnya ya, mengupdate terhadap satu sumber-sumber informasi yang terbaru, kita bisa terkoneksi dengan menggunakan media sosial Google salah satunya ya, atau link-link penelitian untuk bisa mengetahui penelitian-penelitian terbaru yang terkait dengan materi kajian bisa kita berikan kepada mahasiswa menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Dampak negatifnya menurut Ibu apa sih dari media sosial ini? Media sosial ini informasi yang disampaikan memang harus perlu ini yang disaring ya, karena kita tidak tahu siapa yang menyampaikan itu terkadang. Jadi memang harus ada cek and recheck dulu untuk mengetahui informasi yang disampaikan di media sosial itu benar atau tidak. Kalau tidak kita termakan ya, kita termakan terhadap informasi yang sebenarnya kurang jelas. Jadi memang harus smart juga tuh kita yang menggunakan media sosial ya, memilih terhadap informasi tersebut. Media sosial pada dasarnya memberikan hal yang banyak positif kaitannya dengan efisiensi, dengan penyampaian informasi yang positif. Jadi mudah-mudahan apa yang tersebar di dalam media sosial yang kita sampaikan adalah informasi yang memang akurat ya, kemudian informasi yang positif yang bisa berdampak kepada orang lain dengan hal-hal yang positif. Nama Ihsan Dejani, jabatan dosen asisten ahli. Oke, panggilannya Pak? Panggilannya Ihsan. Ihsan, baik. Bapak Ihsan, saya tanya-tanya ya Pak ya, mengenai pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Nah, menurut Pak Ihsan sendiri media sosial itu apa sih? Media sosial itu biasanya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram yang digunakan untuk berkomunikasi dua arah atau lebih dengan orang lain. Oke, berarti Pak Ihsan pakai nggak media sosial itu untuk menunjang pekerjaan sebagai dosen? Ya, sangat memakai. Sangat pakai. Pakai apa aja Pak? WhatsApp, Telegram, kecuali Twitter intinya nggak pakai. Yang lainnya insya Allah pakai. Berarti Pak Ihsan punya channel YouTube ya? Channel YouTube ada, Instagram ada tadi, Facebook ada. Oke, nah baik Pak Ihsan, dari semua yang sudah Bapak sebutkan tadi, beberapa media sosial yang Bapak pakai, bisa disebutkan secara rinci nggak? Misalnya pakai YouTube tuh untuk apa sih gitu, kemudian WhatsApp tuh dipakainya untuk apa, untuk di dalam kegiatan belajar mengajar bersama mahasiswa itu? Oke, untuk pertama YouTube. Kalau YouTube ya channelnya buat semua pembelajaran, aktivitas video-video saya buat selama pandemi, saya upload di situ. Kemudian saat pembelajaran perkuliahan saya akan masukkan ke dalam e-learning sehingga mereka bisa menyimak video tersebut di awal perkuliahan, sebelum perkuliahan, dan nanti saat perkuliahan kita tinggal diskusi dan memantapkan ilmu tersebut. Untuk WhatsApp ya sebagai komunikasi yang sekarang sudah sangat masif sehingga tidak ada lagi saya dikontak lewat telepon, karena saya juga tidak suka ditelepon, sehingga lewat WhatsApp cukup, baik itu antar dosen atau antar dengan mahasiswa. Untuk Facebook ya informasi yang ada di Facebook umumnya adalah kaitannya dengan grup-grup Scopus, grup-grup cinta, ada juga di situ. Untuk media sosial sebenarnya semuanya bagus dengan penggunaan yang tepat. Contoh kayak seperti YouTube bisa kita manfaat untuk mengembangkan dalam hal pemberian video. Kemudian untuk WhatsApp juga sama, dampaknya sangat bagus dalam hal komunikasi, tidak ada lagi batasan baik itu masalah kuota, pulsa. Untuk Telegram juga sama, jadi komunikasi lebih lancar dan lebih singkat, apalagi ada video call misalnya. Untuk bagian pembelajaran pun sebenarnya bisa dilakukan dengan melalui grup. Ya, artinya misalnya kita punya grup, misalnya hanya satu kelompok ada 10 orang, kita bisa diskusi dengan media sosial tersebut. Nah, namun ada dampak negatif yang menurut saya, yaitu jika kita terlalu fanatik atau terlalu suka dengan aktivitas di media sosial. Contoh, kita lupa waktu, ya seperti tidak mengerjakan tugas lagi, misalnya kita suka IG atau Facebook, atau malah nonton YouTube yang bukan di luar dari tugas perkuliahan. Media sosial diibaratkan seperti pisau bermata dua, yang jika digunakan dengan baik maka dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi penggunanya. Salah satunya sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kapasitas diri. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal-hal yang kurang baik atau yang tidak bermanfaat, maka dapat menurunkan produktivitas. Mengikuti perkembangan zaman itu penting, tapi jangan lupa dibarengi dengan manajemen diri dan pemahaman literasi digital yang baik. Sekian dan terima kasih. Oh